Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau ngasih tahu ya untuk tutorial teknik foto bulan. Nah, jadi kebetulan gue ngeliat bulannya ini lagi bagus ya. Nih, bulannya bagus. Kemudian nggak ada awan ya, nggak ada awan. Jadi benar-benar bersih bulannya itu. Jadi gue berniat untuk ya bikin foto tentang bulan lah. Kali aja dari kalian itu ada yang pengen ngelihat bulan dari jarak yang lumayan kelihatan ya, kelihatan jelas. Walaupun nggak kelihatan jelas banget, tapi paling tidak bisa tahu lah ya caranya. Langsung aja. Pertama ini akan kita praktekkan menggunakan mode auto ya, tuh intelligent auto. Nah, ini sebaiknya gua lock fokus dulu. Biar lebih jelas untuk di kameranya ya. Nah, ini udah ke lock untuk exposure-nya. Sekarang kita akan coba mode auto dulu ya. Ini kita akan langsung zoom. Nah, kalau misalkan susah, ini kita perlu menyediakan tripod ya. Ini kayak gini. Ini gue udah siapin tripod biasa aja. Kemudian kita harus atur dulu posisi kameranya agar tepat di bulan ya. Ini kita atur aja dari tripodnya. Karena kalau misalkan bulan ini itu kalau kita telat berapa detik aja ya, atau berapa menit, itu posisinya akan berubah. Jadi dia nggak tetap di satu titik. Nah, ini kayak gini contohnya. Kemudian kita akan coba geser posisinya. Nah, kayak gini ya. Ini posisinya udah pas. Sekarang kita akan fokuskan ya, difokuskan. Kelihatan enggak sih? Kemudian kita potret. Ini fokusnya berubah lagi ya. Nah, ini kita fokusin ke bulannya ya. Kita pencet aja di sini. Karena kita menggunakan kamera Panasonic Lumix TZ80, jadi autofokusnya ini bisa touchscreen ya. Jadi lebih enak. Nah, setelah kita fokuskan kemudian dijepret, hasilnya seperti ini. Jadi putih doang kayak gini kalau untuk mode intelligent auto. Makanya kita harus menggunakan mode manual. Nah, ini gua akan ganti ke mode manual dulu. Nah, ini mode manual. Yang perlu diperhatikan yaitu di sininya. Ya, ini yang angka 10 itu adalah shutter speed. Kemudian yang angka 6,4 itu adalah aperture-nya. Itu nggak perlu diganti-ganti. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ISO-nya. ISO itu dia akan menyesuaikan ya. Ini kita mainin yang 10-nya ini, kita akan gantinya lewat tombol yang di sini ya, tombol apa namanya,
yang puter itu. Nah, kalau kita putar-putar begini, dia ISO-nya nih, di sini ada ISO nih yang 800. Tuh, hilang sekarang ISO-nya. Nah, ISO ini dia akan menyesuaikan. Kalau misalkan kita 10 tuh dia ISO-nya ini akan menyesuaikan. Kita lihat yang jadi patokan itu adalah di sini nih ya, di angka yang plus minus 0 ini. Nah, ini kita lihat bulannya udah mulai bergeser ke atas ya. Jadi kita harus cepat. Nah, untuk biar fotonya itu fokus dan bagus, kita butuh shutter speed cepat ya. Kalau kayak gini ini shutter speed lambat atau slow speed. Kita gunakan shutter speed yang cepat, antara kira-kira 100 lah ya. Kira-kira 100. Nah, seperti ini. Kemudian ISO-nya ini jangan di manual. Jangan di auto. Ini kan kita lihat dia exposure-nya itu minus ya, minus 3, bahkan minus paling gelap lah ibaratnya. Nanti setelah kita foto seperti ini contohnya, kita akan fokuskan dulu ke bulannya, kita foto. Nah, dia hasilnya itu tetap nggak kelihatan bagus. Ini keganti, mohon maaf. Nah, ini dia tuh hasilnya tetap terang begini aja. Nanti gua akan kasih lihat foto aslinya ya. Jadi kita itu tidak boleh menggunakan ISO otomatis seperti ini. Kita bisa coba ISO yang manual. Caranya kita klik di sini nih, pinggiran di sini kan ada ya FN, kemudian yang kursor ini. Nah, kita pilih aja FN-nya. Nah, di paling bawah sini ada ISO. ISO kita pilih atau sesuaikan di ISO yang 100 ya. ISO 100 atau 200 sudah cukup bagus dan cukup gelap. Nah, kemudian kita sesuaikan shutternya itu sampai dengan exposure-nya ini itu mendekati 0. Ini kita lihat lagi, kita zoom lagi. Kemudian nanti kita akan atur posisi bulannya. Ini gua agak susah ya kameranya karena ngadepnya itu terlalu ke atas. Nah, seperti ini contohnya ya. Posisi bulannya kita fokuskan, kemudian kita mainin shutter speednya. Tuh, bisa dilebihkan atau bisa dikurangi sampai mendekati angka 0. Nah, ini udah mendekati angka 0. Kalau misalkan ini shutter speednya terlalu lambat, kita naikkan lagi ISO-nya. ISO-nya akan gue naikkan di angka 400 atau 800 nggak apa-apa. Nah, di sini sudah mendekati 0. Kemudian kita mainin lagi shutter speednya. Nah, contohnya seperti ini, shutter speed 10 ya. Kalau sudah, kita fokuskan ke bulannya, kemudian kita foto. Kayaknya masih kurang gelap, kita gelapin lagi, berarti dipercepat ya shutter speednya sampai dengan kurang lebih 30 coba ya, sampai dapat hasil yang maksimal.
30 masih kurang gelap. Coba kalau misalkan autofokusnya kita ganti ya. Autofokusnya ini kita ganti jadi manual fokus. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian kita akan potret. Hasilnya bagus. Kalau misalkan masih kurang jelas, kita bisa zoom lagi, deketin. Nah, seperti ini. Ini dia kalau di kamera tuh kurang kelihatan ya, tapi kalau aslinya tuh seperti ini. Ya, jadi aslinya itu kelihatan ada bercak-bercaknya. Ini bisa difokuskan. Sekarang kita akan foto. Ya, jadi sebenarnya ini hasilnya bagus, tapi kalau di kamera di langsung record ini ya, itu kurang jelas hasilnya. Jadi nanti akan gue tampilkan aja. Pokoknya intinya sih settingannya seperti itu ya yang harus diperhatikan. Kalian harus benar-benar nyari untuk yang terbaiknya. Settingannya seperti apa itu kalian cari-cari sendiri, karena setiap malam itu sinar bulan itu beda-beda. Jadi bisa dia terang atau mungkin agak redup. Itu gue nggak bisa memastikan settingan terbaiknya seperti apa. Itu kalian bisa mengatur sendiri. Dari yang terpenting itu adalah shutter speednya, kemudian disesuaikan dengan ISO-nya, dan kita akan mendapatkan untuk exposure yang terbaik. Ya udah, mungkin sekian video dari gua. Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas atau bagaimana, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.